Lo melihat jam. Waktu menunjukkan 16.30. Setengah jam lagi jam kerja lo selesai. Tetapi pekerjaan lo masih numpuk, belum selesai. Lo melihatnya dengan ngeri, kayak baru aja ngelihat kuntilanak. Hebat, canggih sih Nyai. Bang. Iya. Muncul di hadapan lo. Dan lo sadar ada beberapa item atau pekerjaan yang lo belum selesaikan dan masih numpuk selama berminggu-minggu. Herannya, hal ini tidak dijadikan lo sebagai prioritas. Lo melakukan ini sudah berkali-kali karena lo bingung untuk ngerjain tugas mana dulu untuk diteruskan. Akhirnya lo buka aplikasi Netflix, terus nonton serial favorit lo, misalnya serial Friends, yang sebenarnya sudah lo tonton berjuta-juta kali. Menunda pekerjaan atau istilah lainnya prokrastinasi telah merasuki lo. Atau malah ini sesuatu yang baik buat lo. Kok bisa ya? Simak yuk. Dr. Piers Steel, seorang peneliti psikolog dalam bidang ilmu motivasi dan penundaan. Dalam bukunya yang berjudul The Procrastination Equation, beliau mengatakan penundaan ada karena ada dua kepribadian yang berada di dalam diri kita. Ada sisi primitif dan sisi impulsif dari diri kita. Dan ada sisi rasional atau sisi pemikir. Nah, kepribadian itu berada sejajar dengan dua wilayah otak kita yang berbeda. Satu, limbic system atau sistem limbik, yaitu bagian otak yang membuat kita untuk impulsif, dan sejajar dengan prefrontal cortex atau bagian otak kita yang mengatur nalar dan tindakan kita. Prokrastinasi pada dasarnya adalah pertarungan antara apa yang lo inginkan atau sisi rasional lo dengan apa yang diinginkan sisi impulsif atau kita ganti istilahnya sisi monyet lo. Kan monyet biasanya impulsif nggak sih? Oke. Nah, sisi monyet lo ini menginginkan hal-hal yang terasa baik sekarang ini dan hanya membawa kepuasan instan dan sifatnya sementara. Oke, kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya lo pengen belajar untuk ujian, terus berniat berolahraga secara teratur, ya udah niat untuk melakukan ini, terus lo makan sehat. Nah, si monyet brengsek ini yang ada dalam diri lo menginginkan hal yang lain. Pengen nonton TV, ya, terus pengen lihat orang joget di TikTok. Terus pengen main video game PUBG atau Mobile Legends atau Fortnite misalnya. Terus pengen kue brownies atau melakukan hal-hal lain yang terasa enak pada saat itu aja. Jadi lo dihadapkan pada keputusan antara apa yang lo inginkan dan apa yang diinginkan si monyet brengsek ini. Pertarungan antara kepuasan instan dan kesuksesan jangka panjang. Jika lo mendengarkan si monyet, itu disebut penundaan. Lo menunda pekerjaan terpenting lo untuk sesuatu yang terasa lebih baik pada saat ini aja. Jika lo tidak mendengarkan si monyet ini, berarti lo udah punya willpower atau tekad bulat istilahnya. Walaupun lo udah digoda sedemikian rupa oleh si monyet brengsek ini, lo menggunakan kekuatan willpower lo untuk menolak si monyet dan melepaskan atau kesenangan atau kepuasan saat ini untuk masa depan yang lebih bermanfaat. Menurut Dr. Piers Steel, penyebab nomor 1 prokrastinasi adalah kelelahan. 28% orang mengklaim hal ini menurutnya. Alasan nomor 1 penundaan adalah karena lelah. Jadi apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan bahwa mengatur energi atau tenaga kita adalah bagian terpenting untuk memecahkan masalah penundaan. Nah, berarti kita harus menghargai tidur kita, optimalkan dan pastikan kita cukup tidur. Terus ditambah juga dengan olahraga yang teratur, bergerak sebanyak mungkin sepanjang hari. Ini juga berarti kita harus menjaga pola makan kita. Makan sesehat mungkin. Semakin baik kita mengelola energi kita, semakin sedikit kita berjuang dengan penundaan. Dr. Piers memaparkan bahwa sudah ada peningkatan 5 kali lipat dalam penundaan selama beberapa dekade terakhir. Kenapa demikian? Karena godaan dunia modern kita menjadi semakin menarik. Dengan kata lain, motivasi untuk terlibat dalam gangguan telah menjadi jauh lebih tinggi, sementara motivasi untuk bekerja kurang lebih tetap sama, statis. Hasilnya
hasilnya ya banyak penundaan. Nah, beberapa dekade yang lalu godaan tidak terlalu menarik. Tidak ada smartphone, tidak ada media sosial, tidak ada televisi dengan 500 saluran lebih, tidak ada video game atau PlayStation misalnya, tidak ada Netflix atau YouTube, dan the list goes on. Nah, sekarang kita bisa menikmati TV serial kapan aja, 24 jam 7 hari, sehingga kita tergoda untuk nonton kapanpun dan menunda pekerjaan. Intinya adalah ketika gangguan terus menjadi semakin menarik, prokrastinasi atau penundaan terus meningkat. Jika lo serius untuk mengurangi sifat menunda, lo perlu sistem untuk menangani gangguan tersebut atau istilahnya distractions. Nah, caranya gimana? Salah satu strateginya adalah dengan pra-komitmen. Lo berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan mengunci diri lo sendiri sehingga menuju jalan yang baik. Dr. Pierce merekomendasikan 3 jenis strategi pra-komitmen. Bondage, atau kalau gue terjemahkan, putus ketergantungan. Jauhkan godaan dari jangkauan lo. Misalnya gini, putuskan koneksi internet lo. Mungkin agak ekstrim ya. Atau mungkin blokir situs atau situs-situs yang mengganggu lo. Hapus video game lo atau cabut perangkat televisi lo. Intinya adalah putus ketergantungan yang menjadi kecanduan lo. Lalu satiation, atau kalau diterjemahkan puas sebelum bekerja. Penuhi kebutuhan kesenangan lo sebelum lo bekerja dengan cara yang aman dan terkelola sebelum menjadi terlalu kuat dan lepas kendali. Ibarat seorang pecandu rokok, dia akan menggunakan patch nikotin untuk mengurangi atau mengendalikan kecanduan dia. Lo dapat menjadwalkan waktu luang lo sebelum mulai bekerja asal tidak kebablasan. Makanya harus ada sistem yang baik seperti pasang alarm, buat notifikasi di Google Calendar misalnya. Terus cobalah racun. Maksudnya bukan minum racun, ini cuma metafora saja ya menurut Dr. Pierce Still. Tambahkan sebuah halangan pada godaan lo untuk membuatnya kurang menarik. Gua kasih contoh seperti ini. Misalnya lo buat kontrak komitmen yang memaksa lo untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya jika lo menyerah pada godaan tertentu. Atau misalnya gini, lo minta istri lo, suami lo, anak lo, atau mungkin orang yang ada di rumah lo untuk memonitor lo. Kalau lo gagal atau tergoda dalam prokrastinasi, lo harus membayar ke mereka. Anggaplah ini sebuah challenge. Sejauh ini prokrastinasi adalah sesuatu yang patut dihindari. But wait, tunggu dulu. Tetapi ternyata menunda pekerjaan itu sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas lo. Ternyata lo bisa berteman dengan prokrastinasi. Kok bisa ya? Menurut Psychology Today, inilah alasan kenapa menunda pekerjaan menjadi sesuatu yang baik atau produktif. Yang pertama adalah menjadi seorang penunda aktif membuat lo menyelesaikan lebih banyak hal. Tentu lo mungkin tidak akan menyelesaikan yang lo tunda itu. Tetapi jika lo seorang penunda pekerjaan yang aktif, to-do list lo yang lain mungkin akan segera diselesaikan. Dan setelah hal-hal lain dalam to-do list lo udah selesai, maka yang tersisa hanyalah satu hal yang pada awalnya lo tunda itu. Dan lo tidak punya pilihan lain selain mengerjakan tugas tersebut. Nah, jika lo sedang duduk di sofa tanpa melakukan apa-apa, maka lo adalah seorang penunda pasif. Dan inilah saatnya untuk bangun dan melakukan sesuatu. Jadilah penunda yang aktif. Berikutnya adalah yang kedua adalah tugas yang tidak penting hilang dengan adanya penundaan atau prokrastinasi. Setelah menunda suatu tugas untuk beberapa waktu, lo mungkin bertanya, mengapa gua harus melakukan tugas ini dalam daftar to-do list? Ini memberikan kesempatan buat lo untuk mengevaluasi kembali apakah tugas tersebut masih penting atau enggak buat diri lo. Jika lo menundanya untuk sementara waktu, bisa jadi itu bahkan tidak perlu atau udah nggak relevan lagi buat lo. Terus ngapain juga dikerjain? Makanya pentingnya prokrastinasi adalah waktu yang tepat untuk lo self-reflection terhadap tugas tersebut. Kemudian penundaan atau prokrastinasi membuat lo lebih kreatif. Jika lo memiliki tugas besar dan penting di depan mata lo, wajar untuk menunda karena tugas tersebut biasanya sangat menakutkan. Apa yang mungkin tidak lo sadari adalah bahwa ketika lo tidak secara aktif mengerjakan tugas itu, pikiran lo secara tidak sadar mengumpulkan ide-ide dan memproses berbagai hal untuk mempersiapkan
mempersiapkan lo menghadapi tugas tersebut. Jadi, ketika lo melakukan tugas tersebut, lo memiliki lebih banyak ide di kepala lo tentang cara melakukan pekerjaan tersebut. Penundaan membantu lo membuat keputusan yang lebih baik. Terkadang lo menunda sebuah keputusan karena lo tidak sepenuhnya yakin mana pilihan yang tepat untuk lo. Pikiran rasional dan intuisi lo mengatakan hal yang berlawanan. Saat itulah penundaan menjadi penyelamat karena lo berhasil menghindari sesuatu yang mungkin tidak tepat untuk lo. Ini memberi lo waktu untuk memikirkan semua opsi beserta pro dan kontranya. Setelah tenggat waktu atau deadline tiba, lo akan siap untuk membuat keputusan setelah lo melakukan penelitian yang lebih baik. Penyebab nomor 1 penundaan adalah kelelahan. Lo harus bisa membaca apakah tubuh lo masih ada energi atau tenaga atau sudah merasa lelah, maka istirahatlah yang cukup. Setiap hari kita dibombardir selama 24 jam 7 hari dengan gangguan dunia virtual internet yang sangat menggoda, apakah itu main games, nonton video streaming, dan lain-lain. Maka singkirkanlah gangguan tersebut dengan menghapuskannya dari device lo. Yang paling ekstrim nih ya, putus koneksi internet lo. Kalau lo butuh file di dalam internet, download aja dulu file-file tersebut untuk kerjaan lo. Namun sudah saatnya kita menyadari bahwa prokrastinasi itu tidak selamanya menjadi musuh. Bisa juga menjadi sobat kita. Terkadang penundaan adalah pikiran dan intuisi lo yang mencoba memberitahu lo bahwa lo seharusnya tidak melakukan sesuatu atau menyuruh lo untuk memproses sesuatu sebelum lo membuat keputusan yang terburu-buru yang bakalan lo sesali. Jika lo seorang penunda yang akut atau aktif seperti gua, terimalah, embrace it. Rangkullah penundaan sehingga lo bisa menyelesaikan lebih banyak hal lagi. Rangkullah, embrace your procrastination sehingga lo dapat mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh intuisi lo sehingga lo dapat memulai melakukan hal-hal yang paling berarti atau penting bagi lo dan pada akhirnya lo bisa bahagia dengan penundaan tersebut. Itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan have fun melawan ataupun berteman dengan prokrastinasi atau penundaan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. See you on my next video. Bye-bye.